Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketemu lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu menyegarkan kita, yang selalu membangkitkan energi baru di dalam hidup kita semuanya. Masih dalam satu refleksi dari wanita, saatnya kita berubah dari wanita Samaria. Hari ini kita akan mengambil satu subtema yang berbicara tentang sadar kebutuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang standarnya sama dengan orang-orang yang lain. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang luar biasa, jadilah orang Kristen yang memiliki prinsip di atas rata-rata atau di atas standar biasa-biasa. Karena hanya dengan itulah Anda semuanya akan memiliki sesuatu apresiasi atau kemudian memiliki sebuah pengembangan-pengembangan apapun juga dalam hidup kita secara signifikan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dari perempuan Samaria ini bagaimana kita bisa mendiagnosa, menemukan apakah kita ini memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi atas kebutuhan-kebutuhan kita yang harus dipenuhi. Entah itu kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan pikiran kita, jiwani kita, fisik kita, atau rohani kita semuanya. Kalau saya melihat perempuan ini, perempuan Samaria ini, maka saya melihat bahwa perempuan ini memiliki tingkat kecerdasan pikiran atau logika yang luar biasa. Bagaimana tidak? Di tengah-tengah dia memiliki kebutuhan-kebutuhan air, dia bisa memanfaatkan itu semuanya kepada Yesus. Dan perempuan ini juga memiliki tingkat kecerdasan secara emosional. Bagaimana dia berusaha meneduhkan dan menjawab tekanan-tekanan secara psikis, secara mental dari hati nurani dia yang menuduh terus-menerus. Yang ketiga, saya melihat bahwa perempuan ini juga cerdas rohani. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari perempuan Samaria ini yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan kebutuhan-kebutuhan di hidup dia yang sangat kompleks itu. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan bahwa diri kita memiliki kebutuhan-kebutuhan dan kesadaran yang sangat tinggi akan hal itu? Yang pertama, kita belajar bersama-sama. Pertama adalah, apakah kita memiliki sebuah minat yang sangat tinggi akan rasa haus terhadap kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang memiliki background atau latar belakang kehidupan yang tidak cukup bagus. Dia berusaha mencari air di sumur Yakub itu setelah orang-orang itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Biasanya setelah tempat sumur Yakub itu kosong, itu biasanya kira-kira hampir jam 12 atau jam 1, jam 2-an begitu. Jadi setelah kosong, dia harus menunggu waktu yang begitu lama ketika dia membutuhkan air pada waktu harinya. Dia membutuhkan waktu, menunggu waktu sepi, baru kemudian dia akan pergi ke sumur, mengambil air sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan secara kehidupan dia sehari-hari. Bayangkan Bapak Ibu, keinginan rasa haus dia akan air itu begitu sangat kuat sekali. Kenapa? Karena dia pagi hari ketika dia menginginkan air, ternyata banyak perempuan-perempuan, banyak orang-orang yang mengambil air, sementara dia menyadari bahwa dia bukanlah seorang perempuan yang cukup bagus, dan dia bisa menjadi batu sandungan, dan mungkin juga menjadi isu atau omongan-omongan yang tidak cukup bagus, atau dia diasingkan secara sosial. Bayangkan Bapak Ibu, jadi rasa ingin dia terhadap air itu begitu sangat kuat luar biasa. Bapak Ibu, perempuan ini menyadarkan kepada kita semuanya, seberapa besar kita ingin menjadi orang yang baru, itu digantungkan juga kepada kepastian bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan air kehidupan di dalam diri kita semuanya. Banyak orang yang meremehkan kebutuhan akan air firman Tuhan. Banyak orang yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan fisik dan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga dia bisa menjadi kuat dan hidup dan sehat. Tetapi sedikit orang yang sadar akan kebutuhan yang sangat penting berkaitan dengan manusia rohani dia, kejiwaan dia, manusia jiwani dia, akan keselamatan dia, menyepelekan. Ada banyak orang serius berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi ada sedikit orang yang tidak sadar dan bodoh yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dia secara prinsip yang berkaitan dengan kekekalan itu sendiri. Nah, perempuan ini, dia sangat serius lagi untuk berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dia yang berkaitan dengan air. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, percayalah, semakin kita tidak menginginkan kebutuhan air firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami kekosongan. Kehidupan kita akan mengalami tekanan. Kehidupan kita akan mengalami kegelisahan. Kehidupan kita akan mengalami ketidakbahagiaan dan ketidakdamai sejahteraan. Kita akan menjadi orang-orang yang kelihatannya seperti penuh dengan berkat-berkat, tetapi hidup kita mengalami kekosongan.
Bapak Ibu, ada begitu banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang begitu hebat di pemandangan manusia, tetapi kehidupannya kosong karena mereka tidak mengisi kehidupan iman rohani manusia rohani mereka dengan air kehidupan itu sendiri. Contohnya seperti Marilyn Monroe, Bapak Ibu. Seorang artis yang luar biasa, tetapi hidupnya tidak diisi oleh firman Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan firman Tuhan tidak bisa mengisi ruang hidupnya. Akhirnya dia bunuh diri. Bapak Ibu, ada orang katakan kalau saya punya kekayaan, saya pasti akan bahagia. Ada begitu banyak contoh Bapak Ibu. Orang tidak akan dapat dipuaskan, dibahagiakan dengan uang. Tapi firman Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang kaya luar biasa dan hidupnya tidak diisi oleh firman Tuhan. Akhirnya orang itu mengalami kekosongan luar biasa dan akhirnya bunuh diri luar biasa. Misalnya Bapak Ibu, ada seorang miliarder yang namanya Scott Young, seorang Rusia, kaya luar biasa, tetapi hidupnya tidak diisi oleh firman Tuhan. Dia tidak menginginkan firman Tuhan itu menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Akhirnya dia mati di masa muda dia. Bapak Ibu, ada seorang miliarder Jerman yang namanya Adolf Merkel. Ya, dia juga mengalami bunuh diri karena kekosongan. Dia luar biasa, kaya, miliarder, punya banyak uang, tetapi dia bunuh diri luar biasa. Ada orang yang namanya dari Jerman, miliarder Jerman juga yang namanya Otto Basman. Ya kaya luar biasa, tapi hidupnya tidak diisi dengan firman. Akhirnya apa? Kosong. Akhirnya dia bunuh diri luar biasa. Nah, ini menjadi sesuatu pertanyaan besar. Kalau kita bisa kaya, tidak serius dengan kehidupan jasmani kita, tapi kita tidak serius dengan kehidupan rohani dan mengisi firman Tuhan menjadi satu keinginan yang harus luar biasa dan serius, maka kita juga akan mengalami kematian dengan bunuh diri juga. Ada Hu Ming juga, miliarder dari Cina, dia bunuh diri juga. Kaya luar biasa, punya segala-galanya. Tapi firman Tuhan tidak pernah menjadi konsumsi kehidupan dia, akhirnya dia mati. Ada orang-orang yang mengatakan, kalau saya punya kekuasaan, saya pasti bisa bahagia, saya pasti puas, dan saya pasti bisa seger dan hidup lama. Ternyata itu juga tidak demikian Bapak Ibu. Ada seorang tokoh politik dan orang yang berkuasa luar biasa dari Nepal yang namanya Dependra Birbikramsah. Luar biasa, memiliki kekuasaan yang luar biasa, tapi juga bunuh diri. Ya Bapak Ibu, ada Carlos Roberto Reina dari Honduras, memiliki kekuasaan, presiden juga, tapi dia bunuh diri. Ada presiden dari Serbia, Milan Babic, bagaimana dia juga bunuh diri. Semua orang yang tidak cerdas secara rohani, hanya orang yang hanya cerdas secara logika, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, tetapi tidak cerdas secara emosional dan tidak cerdas secara rohani, berusaha memuaskan kebutuhan rohani dan manusia rohani dia dengan firman kehidupan itu, maka hidupannya menjadi kosong luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada seorang tokoh saintifik yang bernama Blaise Pascal. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui ini. Dia berkata dalam satu statementnya, di dalam hidup kita ini ada satu ruangan kosong yang tidak dapat dipuaskan atau diisi oleh apapun juga. Kalau kita memiliki kekuasaan, maka ruang kosong itu tetap kosong. Kalau kita memiliki kekayaan, maka kekayaan itu tidak bisa mengisi ruang kosong itu dan tetap saja itu ruang kosong. Kalau kita memiliki popularitas itu tidak bisa memenuhi ruang kosong itu sendiri. Hanya Sang Allah itu sendiri, Sang Firman itu sendiri, air kehidupan itu sendiri yang bisa memenuhi ruang kosong. Kenapa? Karena ruang kosong itu hanya berbentuk Allah, berbentuk firman Tuhan itu sendiri. Jadi, milikilah rasa haus akan firman Tuhan. Milikilah rasa keinginan antusias sangat serius untuk firman Tuhan itu menjadi minuman yang menyegarkan, minuman yang menghidupkan kita semuanya. Belajar dari wanita ini, bagaimana kita menginginkan kehidupan yang baru saat hidup baru, ketika kita menyadari akan kebutuhan vital yang harus kita penuhi. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadilah seorang yang cerdas rohani, ya. Bangun sumber, ya Bapak Ibu, jadilah orang yang cerdas rohani, bangun sumber, bukan hanya kita menginginkan untuk sesaat ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menelisik keinginan dari perempuan ini, maka kita bisa melihat bahwa perempuan ini tidak hanya menginginkan air firman Tuhan dalam bentuk satu hari saja, durasinya satu hari saja, durasinya dalam kebutuhan yang sangat darurat saja. Tidak. Tapi perempuan ini menginginkan satu kebutuhan yang bersifat jangka panjang, dipenuhi dalam jangka panjang. Artinya perempuan ini, dia ingin segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan rohani dia, kebutuhan jasmani dia, itu dipenuhi dalam sebuah penyediaan, dalam suplai yang tanpa batas. Sehingga dia bisa nikmati itu semuanya. Maka dia katakan, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku nggak perlu datang di tempat ini lagi. Dan aku nggak perlu lagi pergi ke sumur itu untuk nimba. Kenapa? Karena dia inginkan dalam jangka panjang. Dia menginginkan air sepanjang hidup dia.
Dia tidak ingin lagi diganggu oleh tekanan-tekanan sosial, tekanan hati nurani dia. Maka dia adalah seorang yang bukan hanya cerdas secara pikiran, secara emosional, tapi dia cerdas secara rohani. Karena dia menginginkan firman Tuhan tidak dalam kebutuhan-kebutuhan darurat, tetapi dalam kebutuhan-kebutuhan yang bersifat berkepanjangan, everlasting, dalam kekekalan, dalam jangka panjang. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu, perempuan itu memang memiliki sebuah kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita menjadi orang Kristen, kita makan firman Tuhan, kita baca firman kita doa, itu rasanya susah sekali. Kapan kita kemudian tergerak untuk mencari firman Tuhan? Saat punya masalah. Kapan kita kemudian benar-benar serius mencari firman Tuhan, mencari Tuhan? Saat kita punya pergumulan. Saat usaha kita bangkrut, saat kita sakit, sudah kemudian diklaim bahwa kita mengalami kanker dan kita nggak bisa hidup lagi. Saat kapan kita serius mencari firman dan air kehidupan? Saat segala sesuatunya itu sudah hancur total, baru kita cari. Maka seringkali kita, orang-orang Kristen menjadi bodoh. Jadi secara rohani, bodoh secara emosional, juga bodoh secara pikiran. Sehingga kita tidak mempersiapkan diri kita menjadi orang yang tersaji kebutuhan-kebutuhannya. Pada waktu kita mengalami masa-masa kekeringan, masa-masa kesakitan, masa-masa penurunan, masa-masa yang mungkin sangat-sangat berada di bawah, kita tetap kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan tersedia begitu banyak limpah, sehingga kita tidak akan dikuasai atau dikendalikan lagi oleh masalah-masalah, tetapi kita berada dalam masalah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, akan ada masa bagaimana kita akan mengalami masa-masa kelaparan. Kelaparan akan firman Tuhan, air kehidupan itu sendiri. Nah, sudahkah kita mempersiapkan setiap hari kehidupan kita diisi oleh firman Tuhan? Setiap hari kita diisi lagi oleh Tuhan itu sendiri. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Sudahkah itu semuanya? Hari-hari ini serasa menjadi sesuatu yang tidak memberikan gairah ketika kita berdoa, kita baca firman. Kenapa? Karena situasinya seperti buruk, tidak ada tenaga, tidak ada gairah. Rasa-rasanya kita seperti lemah. Saat seperti ini, dalam segala situasi apapun juga, siapkan diri kita untuk menyiapkan sebuah sumur, supaya kita bukan hanya kemudian menjadi orang datang untuk darurat-darurat. Waktu kebutuh, tersedia sumber yang limpah di dalam hidupmu. Ada waktu bagaimana kita harus mensuplai kehidupan rohani kita dengan kebutuhan air firman Tuhan yang tanpa batas di dalam hidup kita semuanya. Semuanya, ya, siapkan. Saya jadi ingat satu cerita, Bapak Ibu. Ada seorang yang berusaha membawa kehidupan dia mengalami kemajuan dengan cara mereka dagang air, Bapak Ibu. Dagang air dari air gunung, Bapak Ibu. Ada seorang yang berdagang air di kampung dia dengan cara setiap pagi dia pergi ke gunung, dia mengambil, dia bawa ember 2, kemudian dia pergi ke tempat yang tinggi. Setelah itu dia bawa ember itu ke sumber itu dan dia bawa pulang ke rumah dia. Dia mengisi dan capek. Tapi bagaimana dilakukan oleh tetangganya? Tetangganya dia tidak bawa air, tetapi dia bawa kapak. Dia pergi ke hutan. Setelah dia pergi ke hutan, dia kemudian cari bambu-bambu yang cukup besar, jumlahnya cukup banyak. Nah, bambu-bambu itu kemudian dipotong, dilubangin, sampai kemudian dia bikin sebuah sistem, bikin saluran air dari bambu itu. Dia pergi ke sumber itu, sumber mata air itu, kemudian bambu ditaruh di situ, dan dia buat kemudian saluran air seperti pipa sampai di rumah, atau sampai kemudian di tempat penampungan air, sehingga dia tidak perlu mengalami kerja keras lagi. Ini adalah orang yang cerdas secara pikiran, cerdas juga secara emosional, cerdas secara rohani juga. Bagaimana dia menyiapkan segala sesuatunya secara prepare hebat luar biasa sehingga dia tidak kekurangan. Inilah orang Kristen yang cerdas, yang sadar akan kebutuhan dan dia tidak membiarkan dirinya mengalami kelaparan. Karena apa? Karena suplai firman Tuhan itu setiap hari. Karena minum firman Tuhan itu setiap hari, dan bukan hanya itu, dia membangun sumur supaya akhirnya dia mendapatkan air yang berlimpah luar biasa. Punyailah keinginan untuk menyediakan sebuah sumur firman Tuhan yang sangat dapat kita nikmati setiap saat, bukan dalam kondisi darurat, dalam segala situasi apapun juga, sehingga kita menjadi segar. Bukankah Mazmur pasal 1 ayat 3 katakan, biarlah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Kenapa? Karena selalu segar luar biasa. Di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan demikian, dan Samuel itu makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkan gugur. Kenapa? Karena dia simpan,
dia simpan itu terus-menerus. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam renungan firman Tuhan, kita belajar saatnya menjadi baru, dari refleksi menjadi baru, seperti wanita Samaria ini. Sadarlah akan kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan biarkan kita kemudian lupa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani iman kita dalam kekekalan kita. Kita sering pandai untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi seringkali menjadi bodoh dan goblok untuk menyiapkan kebutuhan akan keselamatan kita, kebutuhan akan rohani kita, manusia Allah di dalam diri kita semuanya. Kiranya firman Tuhan menyegarkan lagi hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyadarkan kami. Kami akan menjadi baru ketika kami memiliki kesadaran tingkat tinggi untuk kami diisi oleh firman, diubahkan oleh firman, minum firman Tuhan, sehingga kami selalu segar dan ada kekuatan baru, kesegaran baru untuk kami menjadi orang-orang yang baru. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami, bangsa kami. Tuhan pelihara bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang sangat kuat, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diperkaya, sehingga kami bisa memberkati bangsa-bangsa yang mengalami kekurangan. Berkati presiden kami, berkati hikmat marifat, supaya pada akhirnya dia menjadi presiden yang benar-benar mengayomi bangsa dan negara kami. Semua kebijakan-kebijakannya, taruhlah hikmatmu supaya bisa mengurai masalah-masalah yang ada di Indonesia. Engkau memberkati saudara-saudara kami, teman-teman kami, mitra kami, sponsor kami, mereka yang memiliki masalah-masalah berkaitan dengan Tuhan, usaha mereka, bisnis mereka, perusahaan mereka, atau pabrik mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa bangkit dan bisa membangun bisnis dan usaha mereka dengan lebih baik lagi. Kami memberkati Tuhan. Engkau berikan ekstra kecerdasan, Engkau berikan terobosan-terobosan, baik itu di pikiran dan iman mereka, sehingga mereka semuanya bisa pulih dalam setiap bisnis, dan berikan tender-tender dan order-order, sehingga pada akhirnya mereka bisa menggeliatkan bisnis dan usahanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Cipanas, supaya gereja-gereja di Cipanas makin hari makin bisa bekerja sama dan makin maju. Tuhan memberkati kota kami, berkati bupati, berkati camat, berkati lurah, berkati kepala desa, berkati RW RT, berkati mereka semuanya menjadi pengayom pemerintah yang benar-benar mengayomi masyarakat di kota kami Cipanas. Berkati ekonomi di Cipanas, berkati di sana Tuhan, baik itu agrowisata, agrobisnis, perhotelan, niaga, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tuhan yang memberkati sehingga kota kami secara ekonomi makin hari makin menggeliat Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman gereja kami. Antusias untuk mereka semakin hari semakin haus akan firman Tuhan. Menginginkan firman Tuhan itu sangat serius. Kami berdoa supaya mereka semuanya juga tidak lupa untuk membangun altar di rumah mereka semuanya. Altar keluarga mereka Tuhan. Tuhan Engkau memberkati supaya jemaat kami benar-benar menjadi jemaat yang mencintai dan mengasihi Tuhan luar biasa. Berkati supaya jemaat kami mengalami perubahan-perubahan di karakter mereka. Supaya mereka semuanya tidak hanya diisi oleh firman, tapi mereka juga melakukan firman Tuhan, hidupnya diubah oleh firman Tuhan itu sendiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan kami memiliki sebidang tanah, kerinduan kami memiliki sebuah gedung. Tuhan, kami tidak terbatas kemampuan secara finansial, tapi Engkau lah yang memiliki sumber, segala sumber yang kami butuhkan. Engkau adalah supplier gereja kami. Engkau yang memerintahkan, kami tahu Engkau menyediakan. Tugas kami adalah melakukan pelayanan, tugas kami melakukan kehendak-Mu, dan tugas Tuhan, bagian-Mu adalah Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan untuk kami bisa mendirikan gereja dan memiliki sebuah gedung yang dapat kami pakai mobilisasi dalam kelas-kelas pemuritan dan banyak bidang-bidang yang lain Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Pak untuk kebenaran firman Tuhan, untuk renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya, selalu bersemangat dan bersuka cita di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Amin.